Renungan Prapaskah, hari ke-40 sesudah Rabu Abu, Sabtu Sunyi, 19 April 2025. Antara salib dan kebangkitan. Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara, Yesus dari Nazaret telah mati disalibkan. Ada seorang pria, namanya Yusuf, seorang Buliutes, anggota majelis besar atau Sanhedrin. Ia seorang yang baik dan benar, agathos, kai dikaios, baik dan adil. Karena itu ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan Sanhedrin yang berujung pada penyaliban Yesus. Baginya, keputusan dan tindakan mereka jahat, tidak adil. Tapi apa daya, karena kalah suara, ia tidak dapat menggagalkan persekongkolan jahat itu. Yusuf berasal dari Arimatea, sebuah kota orang Yahudi yang berjarak sekitar 20 mil dari Yerusalem, terletak di perbatasan Yudea dan Samaria. Ia sedang menanti-nantikan kerajaan Allah. Prosdikito kai autos ten basileian tuteo. Agaknya, ia terbilang di antara orang-orang yang memiliki pengharapan yang sama dengan murid-murid Yesus dan massa rakyat yang menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem tempo hari. Itu berarti ia mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan Israel dan Yerusalem dari penjajahan Romawi melalui mukjizat-mukjizatnya. Tapi sekarang ia harus menerima kenyataan pahit bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu telah mati disalibkan. Sangat boleh jadi, saudara, Yusuf sangat kecewa dengan kematian Yesus. Harapannya tidak menjadi kenyataan. Tetapi kekecewaan itu tidak melemahkan moralitas dan rasa keadilannya. Meski kematian di kayu salib mirip dengan kematian di tiang gantungan. Lihat Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Yusuf tahu bahwa Yesus mati bukan karena dikutuk Allah, tetapi karena rekayasa jahat manusia.
ia bermaksud menguburkan Yesus. Justru karena ia merasa yakin bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu sama sekali tidak bersalah. Yusuf tahu Yesus dari Nazaret adalah korban fitnah jahat, kedengkian, dan persekongkolan. Yusuf sadar bahwa dirinya telah gagal menyelamatkan Yesus dari persekongkolan jahat mayoritas anggota Sanhedrin. Sekarang ia bertekad untuk memakamkan Yesus secara layak. Yusuf dari Arimatea, saudara, kemudian pergi menghadap Pilatus. Tujuannya meminta mayat Yesus. Sebagai seorang yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan dalam negeri orang Yahudi, tampaknya ia tidak mengalami kesulitan yang berarti. Selanjutnya ia menurunkan mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam sebuah kubur batu yang baru. Tapi ada satu yang terlewatkan, membubuhkan rempah-rempah pada mayat Yesus dan menuanginya dengan minyak. Yusuf tidak sempat membeli rempah-rempah dan minyak. Itu membutuhkan waktu. Padahal hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Yesus wafat pukul 3 sore. Sedangkan Sabat dimulai pukul 6 sore. Yusuf dari Arimatea tidak punya cukup waktu. Ia terpaksa tidak membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah dan menuanginya dengan minyak. Tetapi syukurlah saudara, ada perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea. Berdasarkan Lukas 8 ayat 2 dan 3 kita tahu bahwa di antara mereka ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Misalnya Maria Magdalena yang telah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Ada juga Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka mendukung pelayanan Yesus dengan harta mereka. Saat Yesus disalibkan, saudara, mereka menyaksikannya dari kejauhan. Lukas 23 ayat 49. Kini, saat Yesus dimakamkan, mereka ikut serta dengan Yusuf dari Arimatea. Tampaknya mereka lebih leluasa ketimbang sebelumnya saat Yesus dikelilingi prajurit-prajurit Romawi yang menyalibkannya. Lukas 23, 33 dan 34, 36 dan 47. Perempuan-perempuan itu, saudara, melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Mereka tahu ada proses yang terlewat, yaitu membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah dan menuanginya dengan minyak. Mereka ingin melakukannya. Mereka tidak rela mayat Yesus dimakamkan dengan cara yang tidak lengkap. Karena itu, setelah pulang, mereka menyediakan atau menyiapkan hetoimasan. Dari kata hetoimatsu, menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Dalam waktu sempit yang tersisa. Setelah itu, saudara, tibalah hari Sabat. Sesuai dengan hukum Taurat, mereka beristirahat. Tapi mereka sudah berencana bahwa setelah Sabat berlalu, mereka akan kembali ke kubur itu untuk membubuhkan rempah-rempah pada mayat Yesus dan menuanginya dengan minyak.
minyak mur. Perhatikan Lukas 24 ayat 1. Saudara, di antara salib atau kematian Yesus dan kebangkitannya, di antara Jumat Agung dan Fajar Paskah, ternyata bukan hanya ada hari Sabat. Di antara salib dan kebangkitan, ada simpati, ada cinta, dan ada perbuatan bakti. Simpati Yusuf dari Arimatea, cinta dan perhatian murid-murid perempuan. Baik simpati dan cinta itu, saudara, terbit dari hati nurani. Hati nurani yang baik dan cinta keadilan Yusuf dari Arimatea. Hati nurani murid-murid perempuan yang telah tersentuh perbuatan-perbuatan kasih Yesus. Ya, dia pernah menyembuhkan mereka, pernah membebaskan mereka dari roh-roh jahat. Maka mereka semua, Yusuf dari Arimatea dan murid-murid perempuan dari Galilea, memakamkan mayat laki-laki bersandal dari Nazaret itu dalam kesempitan waktu. Dalam perbuatan bakti itu, saudara, tampaklah jelas Yusuf dari Arimatea berinisiatif. Ia menghadap Pilatus, ia meminta mayat Yesus, ia menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Ia mengapaninya, dan ia memakamkannya. Dalam pada itu, murid-murid perempuan memperhatikan dengan saksama, menemukan sesuatu yang kurang dalam prosesi pemakaman Yesus, dan bersiap untuk melengkapinya. Saudara, Sabtu Sunyi, di antara salib dan kebangkitan, kita berjumpa dengan manusia-manusia nyata yang memiliki hati nurani yang murni, simpati, cinta sejati, dan perbuatan bakti kepada Yesus dari Nazaret. Terpujilah Allah